Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rayuandira dengan NIM 2114030017. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi pendidikan, yang dimana ini diajukan untuk memenuhi UAS akhir semester pada mata kuliah Ilmu Teknologi Sistem Informasi dan Komunikasi dengan dosen pengampu Bapak Febri Aldi Eskom Mkom. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama itu pengertian komunikasi. Komunikasi adalah sebagai suatu proses pertukaran ide dan pesan atau kontak serta interaksi sosial termasuk aktivitas pokok dalam kehidupan manusia. Nah, dengan adanya komunikasi, manusia bisa mengenal satu sama lain, menjalin hubungan, membina kerjasama, saling mengaruhi dan bertukar ide dan pendapat, serta mengembangkan suatu masyarakat dan budaya. Bisa dikatakan bahwa komunikasi memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, dan manusia yang tidak berkomunikasi akan sulit berkembang dan bertahan. Sebagai suatu proses penyampaian pesan dari sumber ke penerima pesan dengan maksud ialah untuk memengaruhi penerimaan pesan. Minimal ada dua makna yang bisa kita ambil dalam berkomunikasi. Yang pertama itu, komunikasi ialah suatu proses yang dimana aktivitas untuk mencapai tujuan komunikasi itu sendiri. Dengan demikian, proses komunikasi bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan, namun suatu proses yang disengaja dan diarahkan untuk mencapai tujuan. Nah, yang kedua itu secara sederhana. Dalam komunikasi yang harus ada itu, yang pertama itu sumber pesan, yang kedua pesan, dan ketiga penerima pesan. Nah, jika salah satunya hilang, maka hilanglah pula makna komunikasi tersebut. Nah, seiring dengan perkembangan ilmu komunikasi, makna komponen-komponen komunikasi pun berkembang dengan bertambah. Baik, selanjutnya adapun menurut pakar yaitu Ruben dan Stewart menjelaskan bahwasanya dalam komunikasi keilmuan, komunikasi saat ini adalah suatu ilmu perilaku atau ilmu sosial dan pengetahuan budaya terapan. Nah, disiplin ilmu ini berbagai dengan psikologi, sosiologi, antropologi, dan ilmu politik dalam mengejar pengetahuan tentang individu, manusia, dan kegiatan sosial. Nah, dalam bidang komunikasi juga berdekatan dengan tradisi humaniora dan profesi. Ilmu komunikasi telah menjadi sebuah ilmu yang memiliki posisi yang strategis dalam kancah keilmuan global serta berkembang pesatnya. Nah, bahkan ilmu komunikasi menjadi ilmu yang sangat diminati oleh banyak orang. Misalnya program studi atau jurusan ilmu komunikasi termasuk pilihan favorit bagi tamatan SMA ketika memilih perguruan tinggi. Nah, dapat kita simpulkan bahwasanya komunitas itu adalah sekelompok orang yang berkumpul atau hidup bersama untuk mencapai tujuan tertentu, dan mereka berbagai makna dan sikap. Nah, tanpa adanya komunikasi tidak akan ada komunitas, dan tanpa komunitas tidak akan berlangsung komunikasi. Nah, jadi komunikasi ini adalah proses dan tindakan manusia dalam suatu kelompok masyarakat, dan masyarakat membutuhkan komunikasi sebagai penguat struktur mereka. Selain itu juga komunikasi adalah suatu transaksi, proses simbolik yang menghendaki orang-orang mengatur lingkungannya, misalnya itu dengan membangun hubungan antar sesama manusia. Nah, komunikasi akan dapat menjalin hubungan antara sesama manusia dengan baik. Nah, selanjutnya melalui pertukaran informasi untuk menguatkan sikap dan tingkah laku orang lain dan berusaha mengubah sikap dan tingkah lakunya. Nah, secara lebih detailnya dapat kita pahami bahwasanya komunikasi antar manusia yang dimaksud itu ialah komunikasi yang menggambarkan bagaimana seseorang menyampaikan suatu pesan atau informasi lewat simbol-simbol verbal ataupun non-verbal kepada orang lain, sehingga si penerima pesan atau informasi menafsirkan pesan tersebut dan terjadi perubahan pengetahuan, sikap atau keterampilan sesuai dengan tujuan maksud si pengirim pesan tersebut. Proses bisa satu arah atau interaksi maupun transaksi. Nah, karena begitu luasnya komunikasi yang dilakukan oleh manusia, dan agar tidak tumpang seperti ke kiri dan ke kanan, maka dengan bidang kajian yang lain, maka jenis komunikasi manusia itu yang dimaksud adalah komunikasi dalam praktik pendidikan dan pembelajaran. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, yaitu pentingnya komunikasi. Nah,
Komunikasi ini kan adalah hal fundamental dalam kehidupan manusia. Sepanjang manusia hidup, ia perlu berkomunikasi. Terbentuknya masyarakat sebagai suatu kesatuan juga diawali dengan adanya komunikasi antar pribadi dalam masyarakat tersebut. Nah, komunikasi dan masyarakat adalah dua kata kembar yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sebab tanpa komunikasi tidak mungkin suatu masyarakat terbentuk. Begitu juga sebaliknya, tanpa masyarakat manusia tidak akan dapat mengembangkan komunikasinya. Dengan disadari atau tidak disadarinya, bahwasanya komunikasi ini ialah kebutuhan bagi setiap manusia dan merupakan bagian kekal dari kehidupan sepanjang manusia itu hingga tetap bertahan dan meningkatkan kualitas kehidupannya. Nah, adapun menurut pakar ilmu komunikasi yaitu Harlow dan Leswell adalah 3 hal yang menyebabkan manusia perlu berkomunikasi dalam kehidupannya. Yang pertama itu hasrat manusia untuk mengontrol lingkungannya. Nah, melalui komunikasi manusia bisa mempelajari, memelihara, memanfaatkan segala sesuatu yang ada di lingkungannya serta menghindari hal-hal yang mengacu kehidupannya. Dan yang kedua itu upaya manusia untuk beradaptasi dengan lingkungan. Dalam ilmu geografi pernah dijelaskan bahwasanya keberlanjutan kehidupan manusia di muka bumi ini sangat ditentukan oleh kemampuan mereka bertahan dan beradaptasi dengan lingkungannya, baik beradaptasi dengan aspek fisik seperti cuaca, iklim, atau gejala dan bencana geologi, maupun beradaptasi dan bertahan dalam iklim kompetensi dengan sesama manusia. Nah, yang selanjutnya itu upaya untuk melakukan transformasi warisan sosialisasi. Nah, dengan keberlanjutannya suatu masyarakat dari satu generasi ke generasi berikutnya, maka harus dilakukan dengan pertukaran dan pewarisan pengetahuan, budaya, nilai, norma, perilaku, dan peran. Tentunya dengan berbagai kemajuan di dunia komunikasi seperti sekarang ini, suatu berita dapat sampai dari satu belahan bumi ke belahan bumi lainnya hanya dalam hitungan detik. Nah, komunikasi juga berusaha menjebati antara pikiran, perasaan, dan kebutuhan seorang dengan dunia luarnya. Nyaris tidak ada lagi masyarakat yang terisolasi berkat kemajuan komunikasi. Nah, manfaat mempelajari ilmu komunikasi itu ada beberapa. Yang pertama itu komunikasi yang baik dengan orang lain akan membantu orang tersebut dalam karir dan pergaulan. Nah, karyawan yang bisa berkomunikasi dengan baik akan lebih mudah mendapatkan promosi di tempat kerjanya. Dan orang yang berkomunikasi dengan baik akan mudah diterima dan yang disenangi banyak orang. Dan jika terampil berkomunikasi akan membuka pintu silaturahmi dan persahabatan. Yang selanjutnya, komunikasi yang baik akan memberikan peluang dan potensi keberhasilan yang lebih besar kepada seorang untuk berkarir di berbagai bidang. Nah, selanjutnya penguasaan keterampilan berkomunikasi, komputer, dan bahasa asing adalah 3 ranking teratas dalam penilaian dalam hampir semua lamaran pekerjaan. Pentingnya berkomunikasi juga ditekankan oleh pakar Ruben dan Stewart yang menyatakan bahwa komunikasi adalah kegiatan mendasar bagi seseorang untuk kehidupan pribadi, sosial, dan profesional. Nah, komunikasi perlu dipelajari agar komunikasi itu berjalan efektif. Bisa berkomunikasi bagi seorang yang normal sama dengan bernapas yang terjadi serta mereka jika ada halangan kesehatan dan cacat. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang konseptualisasi komunikasi. Nah, yang pertama itu komunikasi sebagai tindakan satu arah. Nah, sebagai suatu proses linear yang dimulai dengan sumber informasi atau pengiriman informasi dan berakhir pada penerimaan informasi, saran, dan tujuan, maka konsep ini dimaklumi sebagai proses penyampaian informasi satu arah dari seseorang atau lembaga kepada orang lain atau sekelompok orang, baik secara langsung ataupun melalui media seperti surat kabar, radio, ataupun televisi. Pemahaman komunikasi sebagai proses arahan ini dikatakan oleh Michael Burgon bahwasanya komunikasi dianggap sebagai tindakan yang disengaja yang dilakukan seseorang untuk menyampaikan informasi demi memenuhi kebutuhan si penyampai informasi seperti menjelaskan sesuatu kepada orang lain atau memujuknya untuk melakukan sesuatu. Nah, dapat kita sadari bahwasanya komunikasi ini sebagai tindakan atau arahan sebagai penyampaian informasi secara efektif dan mengisyaratkan bahwa komunikasi bersifat instrumental dan persuasif. Yang kedua, komunikasi sebagai interaksi. Nah, komunikasi ini jelaskan sebagaimana suatu bentuk interaksi
yang berarti saling memengaruhi, dan pandangan ini menyertakan bahwasanya komunikasi dengan proses sebab akibat atau aksi dan reaksi yang arahnya bergantian. Nah, jika si orang menyampaikan pesan baik verbal ataupun non verbal, maka seseorang tersebut akan menerima bereaksi dengan memberikan jawaban verbal atau menganggukkan kepala. Kemudian orang pertama bereaksi lagi setelah menerima respon atau umpan balik dari orang kedua. Yang ketiga, komunikasi sebagai transaksi. Menurut Donald Baikeri dan Lauren J. Anderson, bahwasanya komunikasi manusia adalah berbagai informasi antara dua orang atau lebih terkait dengan dunia pendidikan dan pembelajaran. Konseptualisasi komunikasi yang dipraktikkan dalam aktivitas nyata mencakup ketiga konsep yang telah diuraikan sebelumnya. Nah, pentingnya komunikasi pendidikan ini tidak hanya sebatas pada transfer atau informasi, tetapi juga pada pembentukan hubungan saling percaya diri antara semua pihak terlibat, dan pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan harapan masing-masing individu dalam berkomunikasi pendidikan, dan memperkuat sinergi pengarah pada pembelajaran yang lebih efektif dan mengembangkan siswa yang lebih baik secara keseluruhan. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang komunikasi pendidikan. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.